Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi mengenai adaptasi dan bentuk hidup tumbuhan penyusun vegetasi yang beranggotakan saya sendiri atas nama Masdi, Iva Masrura Ramadhani, Fahda Fauzia, Isti Aksa, Risma Syam, Trinita Noviasita Friani. Pengertian adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya, bertahan hidup, karena dengan cara beradaptasi, makhluk hidup dapat memperoleh makanan, terhindar dari bahaya, contohnya pemangsa, dan menjaga keadaan tubuh agar tetap normal. Adaptasi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pertama, adaptasi secara anatomi, kedua, adaptasi secara morfologi, ketiga, adaptasi secara perilaku, keempat, adaptasi secara fisiologi. Pertama, adaptasi secara anatomi. Adaptasi yang dapat terlihat pada struktur bagian dalam penyusun tumbuhan. Contohnya, anggrek dataran tinggi tidak mampu kehilangan air. Mereka berfotosintesis dengan membuka pori-pori stomata pada daun pada suhu yang dingin di malam hari dan menggunakan karbon dioksida yang diubah untuk nutrisi sepanjang hari. Yang kedua, adaptasi secara morfologi. Adaptasi secara morfologi dapat terlihat di struktur bagian luar tumbuhan. Adaptasi morfologi ini berkaitan dengan bentuk dan struktur organ tubuh yang tampak dari luar. Contohnya, duri pada tumbuhan kaktus. Yang ketiga, adaptasi secara perilaku. Adaptasi perilaku dapat terlihat dari tingkah laku makhluk hidup agar sesuai dengan lingkungannya. Perilaku tumbuhan merupakan proses alami yang terjadi yang merupakan hasil fisiologis maupun morfologinya. Contohnya, gerakan mengatuknya daun putri malu Mimosa pudica terhadap rangsangan. Hal ini dapat menjadi bentuk perlindungan diri. Yang keempat, adaptasi secara fisiologi. Adaptasi secara fisiologi dapat terlihat dari penyesuaian fungsi kerja pada organ pada tubuh tumbuhan dengan tujuan bertahan hidup. Adaptasi ini berlangsung di dalam tubuh tumbuhan, sehingga sulit untuk diamati. Contohnya adalah enceng gondok yang memiliki batang berongga sehingga dapat tumbuh dan hidup di air. Pertama, ada bentuk hidup. Jadi berdasarkan Renker 1934, bentuk hidup diklasifikasikan sesuai letak kuncup yang ada saat musim yang tidak menguntungkan, yang dimana terbagi menjadi 5. Yang pertama ada Phanerophyta, Hamaephyta, Hemicryptophyta, Cryptophyta, dan Theorophyta. Selanjutnya ada bentuk hidup dari Phanerophyta. Jadi Phanerophyta yaitu kelompok tumbuh-tumbuhan dengan kuncup rehat minimal 25 cm dari permukaan tanah. Phanerophyte adalah pohon atau perdu dengan tunas-tunas yang masih kuncup, tanaman yang besarnya tidak begitu berubah pada musim dingin ataupun kering. Renker membagi Phanerophyte berdasarkan tingginya. Yang pertama ada Megaphanerophytes, Mesophanerophytes, Microphanerophyte, dan yang terakhir ada Nanophanerophytes. Selanjutnya ada adaptasi dari Phanerophyta, bertahan hidup di lingkungan kering dengan pucuk atau tunas-tunas tanaman yang masih kuncup. Perpanjangan kuncup pada tanaman ini tegak lurus pada batangnya. Terdapat 5 subkelompok dalam kategori ini. Yang pertama ada sukulen. Seperti kita ketahui bersama bahwa sukulen merupakan tanaman yang mengalami penebalan di beberapa organ seperti batang, akar, dan daun, yang dimana tujuannya untuk menyimpan cadangan air untuk bertahan hidup pada musim atau pada kondisi tertentu. Kemudian ada tanaman liana atau tanaman merambat atau tanaman pembelit. Selanjutnya ada tanaman berkayu. Yang terakhir ada epipit atau tanaman yang tumbuh melekat atau menempel pada tanaman lain. Adaptasi dan bentuk hidup Chamaeophyta. Kelompok tumbuhan ini merupakan tumbuhan berkayu, tetapi letak kuncup pertumbuhannya kurang dari 25 cm di atas permukaan tanah. Seperti yang terlihat pada gambar. Terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama, Subfructicosa Chamaephytes.
Perdu rendah kecil, bagian pangkal berkayu dengan tunas berbatang basah. Kuncup pertumbuhan yang berada dekat dengan tanah lebih berpotensi bertahan hidup. Contohnya Caryophyllaceae, Labiatae, Leguminosae. Yang kedua, pasif Chamaepites dan aktif Chamaepites. Pasif Chamaepites, keadaan kuncup yang tumbuh terus-menerus dekat dengan tanah diakibatkan pengaruh beban tumbuhan. Contohnya Saxifraga polygonum sedum. Aktif Chamaepites, kuncup tegak di atas tanah, tumbuh secara tegak dan tunas cenderung mengembangkan akar saat adanya kontak dengan tanah lambat. Contohnya Vinca. Yang ketiga, torsion Chamaepites. Keadaan pucuk tanaman sangat rendah. Kuncup tanaman berdekatan satu sama lain agar dapat saling menunjang. Contohnya Azorella. Baik, saya akan menjelaskan tentang adaptasi dan bentuk hidup dari Hemicryptophyta. Hemicryptophyta merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai kuncup yang tumbuh tepat di atas permukaan tanah. Hemicryptophyta merupakan kelompok tumbuhan yang sering mempunyai akar yang besar dan membengkak pada permukaan tanah dan ditutupi oleh batang yang memadat. Hemicryptophyta merupakan kelompok tumbuhan herba berdaun lebar musiman, rerumputan, dan tumbuhan roset. Hemicryptophyta merupakan tumbuhan yang hidup di permukaan tumbuhan tanah, rumput-rumput, dan begitu pula dengan tunas dan batangnya terlindungi oleh tanah dan bahan-bahan mati. Contoh dari adaptasi tumbuhan Hemicryptophyta yaitu raspberry atau Rubus ileus, di mana daun terendah dan pada batang lebih kecil dari yang lain, dan adanya duri seperti sisik pada daerah batang dan cabangnya yang memberikan perlindungan tambahan pada kuncup. Contoh tanaman selain raspberry yaitu seperti tumbuhan bunga daisy. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adaptasi dan bentuk hidup dari Geophyta. Yang pertama, bentuk adaptasi Geophyta. Pada musim kemarau, tumbuhan berakar rimpang seperti jahe akan melakukan estivasi dengan cara mematikan sebagian tubuhnya yang tumbuh di permukaan untuk mengurangi penguapan. Kemudian ada kantong semar beradaptasi dengan menyerap air sedikit demi sedikit dari dalam tanah, dikarenakan jika tidak menyerap air dari dalam tanah akan berubah menjadi bau busuk. Selanjutnya, bentuk hidup dari Geophyta. Geophyta atau tumbuhan tanah mempunyai organ-organ untuk melewati kala buruk seperti umbi lapis, umbi atau rimpangan yang terbenam di dalam tanah, dan oleh karena itu dalam musim-musim yang tidak menguntungkan tidak terdada. Tumbuhan ini cenderung merupakan tumbuhan yang paling umum di daerah iklim sedang, tetapi juga dalam jumlah yang cukup besar dapat mempertahankan diri di luar daerah iklim sedang, baik ke arah utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai adaptasi dan bentuk hidup atau lefom dari Hydrophyta. Yang pertama, adaptasi. Tumbuhan Hydrophyta menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berair. Untuk dapat beradaptasi dengan ketersediaan air yang berbeda-beda, maka setiap tumbuhan memiliki mekanisme adaptasi yang spesifik. Yang pertama, memiliki rongga udara sehingga tumbuhan tersebut dapat mengapung di air. Yang kedua, memiliki daun yang lebar. Dan yang ketiga, stomata yang banyak untuk mempercepat penguapan. Menurut Ronkeyer 1934, menggolongkan jenis tumbuhan ke dalam bentuk pertumbuhan dengan berdasarkan kepada posisi tunas, kuncup, atau organ yang terdapat pada bagian atas atau pada bagian bawah tanaman. Untuk bentuk hidup dari Hydrophyta itu sendiri, di mana semua jenis tanaman air yang mana bagian tunasnya itu berada di dalam air. Beberapa contoh adaptasi Hydrophyta. Yang pertama, Nelumbium nelumbo atau teratai. Tanaman ini memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, yaitu Ehornia crassipes atau eceng gondok dan Ipomea aquatica atau kangkung. Tanaman ini memiliki batang dan akar berongga untuk mengapung di air.
Adaptasi dan bentuk hidup Therophyta, yaitu tumbuhan yang menyelesaikan daur hidupnya dalam waktu yang singkat, yaitu kurang dari 1 tahun. Adaptasi terhadap kondisi ekstrim dalam bentuk biji meliputi tumbuhan musiman atau semusim dan organ reproduksinya berupa biji. Adapun bentuk hidup dari Therophyta yaitu termasuk tumbuhan musiman, yakni umur kehidupannya dalam periode pendek dan dalam keadaan dorman dalam bentuk biji. Kemudian salah satu tumbuhan yang hidup selama 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dinamakan tumbuhan anual. Contohnya yaitu penghasil biji-bijian dan polong-polongan, seperti jagung, padi, kacang polong, ubi jalar, dan paprika.